Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Sikra dan teman-teman, Maria, Nostalgia dan Christopher. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-10 teman-teman dalam manajemen pemasaran pada tanggal 22 November 2022 hari Selasa ini teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita langsung saja membuka pembahasan kita ya. Ya, saya share screen kepada Anda, teman-teman. Ya. Oke. Oke, iya. Jangan lupa teman-teman nanti pas absensi tolong on kamera ya sebagai bukti kita ya, dan juga dengan dosen-dosen lainnya ya. Teman-teman, dalam pertemuan ke-10 ini bab ke-9 ya, kita akan bicara lebih luas lagi tentang pemasaran internasional ya dalam ilmu manajemen pemasaran, teman-teman ya. Kita mulai saja teman-teman. Ya. Nah, dalam manajemen pemasaran ini tanggal 22 November ya. Nanti kita akan mulai lagi dari jam 9 ya, bukan jam 13 ya. Jadi lebih dahulukan manajemen pemasaran. Lalu nanti jam 1 siang kita mulai lagi dengan manajemen operasional ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Ya, tentang hakikat pemasaran internasional. Di sini ada beberapa hal dalam pemasaran internasional. Tentunya nanti teman-teman sebagai manajer marketing bisnis ya, yang akan berbicara secara internasional dengan globalisasi yang sekarang semakin luas tanpa batas ya. Tentunya akan membahas dua hal terpenting. Pertama, perdagangan internasional atau international trading ya. Kedua, pemasaran internasional atau international marketing ya. Nah, dua hal ini kita harus kuasai teman-teman ya. Oke, Yohanes, terima kasih, selamat bergabung. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Perdagangan internasional adalah, kita lihat teman-teman, perdagangan internasional merupakan transaksi antar negara, biasanya dengan cara ekspor dan impor ya. Dengan adanya transaksi ekspor-impor, maka terjadi neraca perdagangan antar negara atau balance of trade ya. Tentunya teman-teman bisa digambarkan apabila ya ekspor meningkat ya, ekspor kita menjual barang ke luar negeri meningkat, maka neraca pembayaran mengalami surplus atau dengan kata lain lebih mudahnya keuntungan ya. Ini disebut pertambahan devisa negara ya. Tetapi teman-teman, kalau impor kita terlalu tinggi, di mana kita membeli barang dari luar negeri, tentu akan menjadi neraca kita adalah defisit ya, tentu akan mengurangi pendapatan negara ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman, ya tadi saya sudah bilang ya, impor melebihi nilai ekspor, maka dikatakan negara tersebut mengalami defisit pembayaran dan akan mengalami atau menghadapi pengurangan devisa negara. Nah, perdagangan internasional yang baik dan bagus akan menunjukkan kekuatan ekonomi negara tersebut ya. Contoh, negara Indonesia memproduksi kebutuhan produk dengan harga yang terjangkau melalui ekspor, sehingga negara Indonesia disebut sekarang ini ya dalam posisi ekonomi kuat yang bertumbuh dan juga sebagai negara industri baru dunia atau yang tercatat sebagai negara anggota G20, Government 20 ya, yang baru berlangsung pada bulan November ini ya. Teman-teman, perkembangan ekspor impor kita lihat teman-teman. Nah, ini ada gambar ya di bulan Maret 2022. Maka kita lihat dalam gambar tersebut bahwa perkembangan ekspor impor Indonesia ini bagaimana ya. Kita lihat teman-teman, Maret 2021 ya adalah peningkatan ya adalah sekitar 18.354 ya, 18 mungkin 18 juta US dollar ya, sedangkan importnya 16 juta US dollar sekian ya, berarti ada surplus ya. Lalu kita lihat di Maret 2022 ya, ini 2021 teman-teman ya. 2022
ekspor kita 26.496 juta ya US dollar nilainya, dan lalu impor kita 21.966,8 juta US dollar ya. Nah, artinya di sini teman-teman kita lihat ekspor Indonesia mengalami peningkatan 44,36% ya. Lalu impor juga mengalami peningkatan juga ya sebesar 38,5% ya. Kalau kita lihat 44% ekspor lalu impor 30% ya, artinya kita ada surplus atau penambahan devisa ya dalam keuangan kita, atau ya boleh kita katakan pendapatan keuntungan sebesar 14% dalam kurun 1 tahun antara Maret 2021 sampai Maret 2022 ya. Lalu kita lihat Maret 2021, kita lihat nih kawan-kawan yang biru ini ya, artinya ekspor kita mengalami peningkatan, semakin meningkat teman-teman ya, terlihat lebih jelas ya. Lalu saya gedein lagi nih ya, biar. Oke, ada peningkatan teman-teman ya, yang biru ini. Lalu impor juga meningkat, tetapi kalau kita lihat ada surplus ya, ekspor kita meningkat dibandingkan impor ya. Tentunya kita lihat ekspornya apa saja teman-teman ya. Ekspornya kita lihat teman-teman, iya saya perbesar lagi ya. Ada kita lihat teman-teman ya, ada ekspor meningkat ke Tiongkok, ke Amerika Serikat, ke India dan Jepang ya. Ekspor kita non migasnya ya. Lalu impor non migas kita masih membutuhkan barang-barang dari Tiongkok, Jepang, Thailand dan Korea Selatan ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat neraca perdagangan Indonesia ya semakin meningkat ya dalam juta US dollar. Nah, ini nanti Anda lihat lagi ya. Data-data ini saya ambil teman-teman dari Badan Pusat Statistik ya, BPS, artinya data real dari pemerintah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, artinya dalam situasi ini Indonesia bisa menjaga momentum ekspansi Indonesia hebat ya. Kita lihat teman-teman ya. Ya, saya kecilkan dulu ya. Artinya kalau struktur ekspor menurut sektor Mei 2021 sebesar 77,3% industri ya. Sektor ekspor ya, menurut sektor ekspor ya. Lalu tambang sebesar 15,63%, migas sebesar 5,64% ya, minyak dan gas, lalu pertanian 1,43% ya. Lalu yang besar ini adalah non migas ya. Maka kita lihat pertumbuhan ekspor non migas ya, golongan barang bisa kita lihat dalam US dollar, mohon dibaca lagi ya, ini dari Bisnis Indonesia. Artinya ekspor kita mengalami peningkatan ya, ada lemak, minyak hewan nabati, bahan bakar mineral ya, saya perbesar lagi teman-teman. Ya. Lalu ada mesin perlengkapan, berbagai produk kimia, logam mulia, kendaraan dan berbagai hal ya. Sehingga ada total 10 golongan barang 10 golongan barang utama, mohon maaf ya. Bisa terlihat di slide ini kawan-kawan ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Pemasaran internasional ya, tadi kita sudah membahas perdagangan internasional. Pemasaran internasional adalah berbicara, kita lihat adalah bisnis internasional yang merupakan keadaan perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain atau dengan perusahaan luar negeri atau masyarakat luar negeri, teman-teman ya. Nah, produk yang dipasarkan bisa dalam bentuk barang komoditi, industri, atau dapat dalam bentuk pelayanan servis seperti pendidikan, keahlian, keterampilan manajerial dan sebagainya ya. Selanjutnya kita lihat transaksi bisnis internasional, teman-teman. Ada beberapa hal yang harus Anda nanti belajar mandiri. Pertama tentang lisensi ya. Lalu berikutnya ada franchise. Lalu ada manajemen contracting, ya, kontrak manajemen. Lalu ada marketing in home country by his country, ya. Lalu ada joint venturing, artinya kerjasama.
Lalu ada multinational corporation atau MNC ya. Selanjutnya nanti mahasiswa mencari apa arti 6 hal tersebut ya secara mandiri, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mari kita perhatikan transaksi pembayaran dalam perdagangan ekonomi dunia internasional ya. Kita akan melihat, perhatikan ya, sekarang ini transaksi perdagangan semakin canggih ya. Artinya Anda harus bisa menguasai ya. Kita akan memperhatikan skema flowchart dalam transaksi pembayaran internasional sebagai berikut. Pertama, adanya sistem konsinyasi transaksi internasional ya. Kita lihat teman-teman ya. Ya, sistem konsinyasi transaksi internasional artinya kalau nomor 1 adanya sales contract ya. Lalu antara importer eksportir terjadi peralihan dokumen dan pembayaran. Lalu eksportir akan mengirimkan dokumen ya. Lalu mengirimkan barang-barang tersebut ya, dibawa ya. Ada dokumen, ada barang, lalu terjadi pembayaran ya, artinya final buyer ya. Pembelian final ya. Ini cara perdagangan dengan sistem titipan pembayaran kepada penjualan dilakukan oleh pembeli setelah barang laku terjual kepada end user, kepada pemakai ya. Hak kepemilikan barang masih tetap ada pada penjual. Ini disebut sistem pembayaran jaminan perbankan internasional, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada lagi tentang promissory note vessel, artinya sanggup bayar ya. Saya kurang tahu nih untuk bahasa Indonesianya promissory note, tapi saya terjemahkan artinya vessel sanggup bayar. Secara skemanya pembayaran dengan surat vessel dapat digambarkan sebagai berikut, teman-teman. Ya, perhatikan ya. Pertama adanya sales contract antara ekspor 1 dengan ekspor 2 driver ya. Lalu ekspor ini terjadi pengiriman barang ya. Lalu berikutnya ada penyerahan dokumen ke remitting bank ya. Lalu terjadi collection order kepada remitting bank di luar negeri ya. Lalu penyerahan dokumen. Lalu ekspor driver ini melakukan pembayaran akseptasi ya. Lalu terakhir remitting bank A ini melakukan pembayaran juga ya, nomor 8 pembayaran akseptasi ya kepada ekspor driver ya, sehingga terjadi kontrak pembayaran secara, kita lihat dengan short vessel ya. Anda bisa lihat sebagai berikut ini ya, mohon nanti dipelajari lagi. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ada letter of credit internasional, kita lihat teman-teman ya. Artinya antara buyer ya, buyer placing order ya, ada beneficiary seeker ya. Lalu seller minta semacam persyaratan, lalu menyebutkan nama advising bank ya. Lalu mengirimkan letter of credit ya kepada bank advising ya. Lalu bank advising juga melakukan hubungan komunikasi dengan bank koresponden di luar negeri ya, dengan mengirimkan dokumen ya. Lalu terakhir bank advising menyerahkan set dokumen ekspor sehingga cara pembayaran LC atau pembayaran LC ini bisa kita lihat sebagai berikut ya. Sehingga mengirimkan dokumen ke-8 dari bank ya jika tidak ada koresponden ya. Lalu meminta pembukaan letter of credit pada bank yang sudah ditentukan sesuai perjanjian ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi pembayaran kompensasi pribadi atau business to business ya. Kita lihat antara importer dengan eksportir ya. Kita ambil contoh importernya Indonesia, eksportirnya Inggris ya, mengirimkan barang ke Indonesia. Lalu importir juga melakukan pelunasan, eksportir juga melakukan pelunasan ya. Lalu eksportir akan mengirimkan barang kembali ke Inggris ya. Inggris juga mengirimkan barang, eksportir impor ke Indonesia ya. Jadi artinya kita lihat nomor 1 pembeli Indonesia mengimpor barang dari penjual Inggris sehingga memiliki utang ya. Kedua, pembeli Inggris mengimpor barang dari penjual Indonesia sehingga memiliki utang ya, saling-saling memiliki utang. Sehingga ketiga, terjadi pelunasan utang dalam suatu negara ya.
Nah, nanti dibaca lagi teman-teman. Kita lanjutkan slide berikutnya teman-teman. Ya. Ada perbedaan perdagangan internasional dengan versus pemasaran. Ya, mohon disimak teman-teman ya. Pertama kita lihat faktor penentunya pelaku. Ya. Perdagangan internasional berbicara negara ya. Lalu pemasaran internasional berbicara perusahaan. Lalu kedua, barangnya pindah ke negara lain. Kita lihat ya dan tidak. Ya. Lalu kekuatannya. Ya, kalau perdagangan internasional berbicara keunggulan komparatif. Ya. Kalau pemasaran internasional keunggulan persaingan. Ya. Terlihat ya perbedaannya, komparatif dan persaingan. Lalu keempat, sumber informasi neraca pembayaran internasional. Ya, artinya kalau neraca pembayaran internasional terjadi ekspornya tinggi, artinya kita surplus, tapi kalau impornya juga tinggi, artinya kita defisit. Lalu pemasaran internasional, kita lihat data perusahaan. Ya. Selanjutnya kita lihat kegiatan bisnis, bisa Anda lihat ya sebagai berikut. Mohon dibaca kembali, teman-teman. Iya, kita lanjutkan lagi. Lalu pangsa ekspor utama, khusus 15 negara dunia, artinya dalam manajemen pemasaran internasional ini kita lihat ya, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor ya tentunya yang negara yang mempunyai GNP yang sangat tinggi ya. Tentunya kita lihat ada negara Swiss, Amerika, Norwegia, Uni Emirat Arab, Jepang, Swedia, Kanada, Denmark, Kuwait, Finlandia, Jerman Barat, Prancis, Austria, Netherlands, dan Belgia ya. Tentunya kita mengekspor suatu barang ke negara-negara yang mempunyai GNP yang sangat tinggi atau negara-negara tersebut membutuhkan produk-produk kita ya. Nah, kalau kita lihat dari 15 negara dengan tujuan ekspor di mana beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab merupakan pasar potensial ya. Itu kita sudah kita melihat ya GNP per kapita sangat tinggi. Ini menurut sumber World Development Report tahun 2015. Tentunya teman-teman, pasar utama membutuhkan berbagai macam produk, komoditi pertanian, perikanan, dan berbagai hal yang tentunya sangat berkualitas ya. Permasalahannya kita harus mampukah ya produk Indonesia kita bersaing dengan produk negara lain di pasar utama tersebut ya. Tentunya saya ingin ingatkan nanti kalau Anda sebagai manajer marketing atau sebagai pengusaha harus Anda tingkatkan kualitas produk Anda agar dapat bersaing di pasar-pasar internasional ya. Kemarin kita sempat belajar tentang standar nasional produk ya, kualitas produk. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman, siklus kehidupan produk internasional, artinya ada beberapa hal, negara pencipta, negara industri lainnya, dan negara ya. Kita lihat produk baru dan kedewasaan dan standarisasi ya. Tentunya kalau negara pencipta mengutamakan standarisasi, negara industri lainnya ya, kita lihat gambarnya sebagai berikut ya. Nah, dapat dijelaskan pertama, negara pencipta ya, negara yang menciptakan suatu produk akan terus-menerus memproduksi berbagai produk barang dan jasa dengan meningkatkan inovasi dan perkembangan teknologi, teman-teman ya. Tentunya kita lihat negara pencipta selalu berusaha meningkatkan ekspor sesuai peningkatan produksi ya. Ini pasti ya, kalau negara pencipta selalu berkreasi agar bagaimana produk-produk ini laku ya, disukai oleh masyarakat sehingga ekspornya selalu meningkat ya. Lalu negara pencipta membutuhkan impor barang dan jasa sesuai kebutuhannya teman-teman ya. Kita lihat negara industri Eropa seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan itu bisa kita lihat ya. Mereka selalu meningkatkan kualitas produknya ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lihat negara industri, teman-teman, sama halnya dengan negara pencipta. Contoh negara Jepang dan Jerman merupakan negara industri yang di mana industri mempunyai peranan penting untuk meningkatkan ekonomi negara, ya. Kita sudah tahu ya. Lalu produk yang dihasilkan adalah industri tinggi dengan tingkat kualitas produksi presisi atau teknologi yang tinggi ya. Artinya produksinya harus dengan kualitas, dengan presisi yang sangat bagus, sangat kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Adapun kegiatan impor digunakan
kebutuhan negara dan kebutuhan industri lainnya. Ya, ini contoh negara industri. Ya. Lalu kalau negara, kita lihat teman-teman, pada gambar ketiga menjelaskan tingkat ekspor utama lebih dominan, ya, dalam bentuk hasil bumi, hasil tambang, mineral, batu bara, pertanian, peternakan, agrowisata, dan sebagainya. Ya. Idealnya fokus ekspor produksi hasil alam atau mineral atau bahan tambang atau batu bara lebih diutamakan sebagai devisa negara. Adapun impor disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut, sehingga pendapatan negara diusahakan harus surplus, teman-teman, ya. Artinya surplus harus menghasilkan nilai positif atau nilai keuntungan, teman-teman, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya, ini terakhir, teman-teman. Tugas pertama studi kasus, ya. Ya, ini tugas pertama studi kasus. Mohon Anda kerjakan dengan baik, teman-teman. Kita telah mempelajari dalam dunia pemasaran, ya, secara singkat dan padat, ya, tentang perdagangan internasional dan pemasaran internasional, ya. Tadi saya sudah jelaskan, ya, perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Nah, teman-teman, ya, 1A, dalam perdagangan ekspor dan impor, ya, tadi sudah saya lihat Indonesia dalam situasi epidemi COVID-19, ya, kita lihat alhamdulillah perdagangan internasional Indonesia mengalami surplus, ya. Surplus artinya dalam 2 tahun atau tahun ketiga ini mengalami keuntungan, ya. Saya harapkan Anda menjelaskan, ya, dengan mantap dan jelas, ya. Jelaskan 10 produk apa, boleh lebih, ya. Mohon kerjakan dengan baik, ya. Produk ekspor Indonesia yang berhasil menembus keberhasilan dalam perdagangan internasional, ya. Contohnya apa, ya? Kita lihat produk-produk yang menembus pasar internasional, ya. Kita lihat lagi nih, teman-teman, ya. Kita lihat lagi, ya. Ini ada 10. Nanti mohon dijelaskan, teman-teman. Ya, ini, ya. Bisa kita lihat tadi ekspor non migas golongan utama, ya. Artinya ada 77,3%, ya. Pertanian 1,43%, minyak dan gas 5,6%, ya. Dan tambang 15,63%, ya. Anda menjelaskan 77,3% apa saja, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Jadi saya harapkan Anda bisa menjelaskan Anda sebagai sarjana manajemen, ya. Ini tugas pertama, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ya. Kita akan lihat lagi tugas pertama 1B, ya. 1B, ya. Mohon diperhatikan, ya. Baru saja Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, telah sukses dan berhasil dalam menyelenggarakan acara Government 20 atau G20 di Bali Denpasar November 2022 ini yang baru saja dilaksanakan, ya. Jelaskan pandangan Anda, ya. Pandangan Anda tentang event atau acara G20 di mana pemimpin negara dapat berkumpul di Indonesia dan diselenggarakan dengan sukses dan berhasil. Dan jelaskan 10 positif, ya, 10 positif acara G20, ya. Tadi ada 10 positif tentang produk surplus, ya, Anda jelaskan, ya. Kalau lebih boleh silakan, ya. Ada 10, ya, positif acara G20, boleh lebih, sehingga dampak ekonomi kita terangkat dan perdagangan serta pemasaran bisnis internasional Indonesia semakin terangkat, ya. Apa yang meningkat ini, 10 positif ini, ya. Anda bisa jelaskan, ya. Saya kasih satu bocoran, ya. Dalam bidang pariwisata, hotel-hotel penuh, ya. Artinya ada pemasukan, ya, bagi pariwisata hotel-hotel, ya. Atau semua diliput dalam acara internasional sehingga penginapan baik hotel berbagai bintang, ya, mendapatkan pemasukan dalam acara G20, ya. Ini baru satu bocoran, ya. 9-nya silakan Anda analisa, ya. Saya harap dalam masing-masing 1A dan 1B, ya, minimal 100, ya, boleh lebih, ya, sehingga saya ingin lihat Anda lebih berkualitas. Masih banyak saya lihat teman-teman, ya, membuat apa adanya, ya. Jujur saja saya mengajar ini, saya harap Anda bisa meningkatkan kualitas dalam penulisan, ya.
Sehingga pada saat waktunya nanti Anda mendeskripsi, ya, Anda akan terlatih. Ya. Kumpulkan pada saat ujian akhir semester, teman-teman. Ya. Saya harapkan tidak plagiat atau copy paste. Ya. Saya ingin Anda untuk tugas pertama setelah UTS ini Anda kerjakan dengan baik. Lalu kumpulkan melalui email yang telah ditentukan dengan rapi. Ya. Misalkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ya. Misalnya tugas manajemen pemasaran atau manajemen operasional produksi, ya. Jadi dalam satu file itu ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan ujian akhir semester, ya. Demikian teman-teman agar kita tetap sukses, ya. Ini penting sekali, ya. Baik, teman-teman, kita sudah 30 menit, ya. Saya harapkan tugas pertama ini dalam manajemen pemasaran, ya, khususnya manajemen internasional mohon dikerjakan dan dikumpulkan setelah ujian akhir semester, ya. Lalu bikin file yang bagus, ya, email, ya, jangan berantakan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ujian akhir semester, ya. Demikian teman-teman, 30 menit pertama. Oke, saya harapkan Anda on kamera agar saya bisa mengabsenkan Anda, ya. Oke, ya. Baik, teman-teman. Hari ini ada Sikra Nisa, terima kasih. Valentinus, terima kasih Valentinus, ya. Tetap on kamera. Christopher Orlando. Yohanes kemana nih, ya? Iya, oke. Yohanes, terima kasih. Dan Nostalgia Sima Marta dan Maria, ya. Nah, teman-teman, nih. Aduh, saya ingin ingatkan lagi nih, Orlando dengan Giovanni kok belum kumpulkan. Gimana nih, Orlando? Halo. Halo Orlando, masalahnya apa nih? Ya, saya kasih kesempatan lagi deh, ya, sampai tanggal 3 Desember 2022, hari Sabtu malam Minggu pukul 24.00. Bisa nggak Orlando? Halo. Jawaban ulangannya saja bisa lah, Pak. Iya, tapi tugas-tugasmu bagaimana? Ayo. Ya, tolonglah Orlando, ya, biar enak saya ini, ya. Sebab nanti saya harapkan jangan C, teman-teman, ya. Ya, Pak Jonggi udah kasih waktu sangat panjang, ya. Giovanni juga gimana nggak ada kabarnya, ya. Nah, teman-teman, jadi saya harapkan usahakanlah, ya, mumpung saya ada di sini, saya berikan keringanan, ya. Hanya 4 soal tugas, baik manajemen pemasaran dan manajemen operasional, ya. Nah, saya harapkan Orlando, Giovanni, saya tunggu deh Sabtu malam Minggu, ya. Tolong dikerjakan, ya. Seharusnya bukan saya ini, ya. Harusnya ini dua kali saya berbicara di live streaming ini, ya. Saya berikan tanda kemudian agar Anda bisa minimal nilainya B, ya. Syukur-syukur alhamdulillah A, ya. Jangan C, kawan-kawan, jangan C, ya. Ini penting sekali buat masa depan kalian, ya. Baik, teman-teman, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Ini Giovanni sudah 2 kali tidak hadir, ya. Akhir kata saya tetap ingatkan, tetap semangat, ya, kerjakan dengan baik, ya, sehingga Anda termotivasi untuk menjadi lulusan sarjana manajemen yang terbaik, teman-teman, ya. Baik, saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Dan sampai jumpa nanti kita jam 1 siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Yohanes. Sukses selalu. Sukses selalu.